Kami dari kelas 2024A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Yang kedua, menjelaskan perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Yang ketiga, menjelaskan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Sebelum kami menjelaskan materi, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aquila Edelstein Gani dengan NPM 24103031. Saya Wilhelmina Ratna Tintin, NPM 24103035. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Neno dengan NPM 24103022. Perkenalkan, nama saya Francisca Gabriel Mulia, NPM 241030. Perkenalkan, nama saya Helodia Noce Andus dengan NPM 24103021. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviani Pugedirpolo, NPM 24103025. Kami akan menjelaskan tentang penjelasan besaran dan satuan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dalam ilmu fisika yang tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya. Artinya, besaran ini terdiri sendiri dan menjadi fondasi bagi besaran lainnya. Besaran pokok sudah diterapkan secara internasional dan memiliki satuan baku. Di sini terdapat 7 besaran pokok. Besaran pokok yang pertama, panjang, satuannya meter, simbolnya M. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Yang keempat, kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya candela, simbolnya cari. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penggabungan atau turunan besaran-besaran pokok melalui rumus atau hubungan matematis. Satuannya juga merupakan hasil kombinasi satuan pokok. Berikut ada 15 besaran turunan. Ada 15 besaran turunan. Yang pertama, luas, satuan meter persegi. Yang kedua, volume, meter kubik. Yang ketiga, kecepatan, satuan meter per sekon. Yang keempat, kecepatan, satuan meter per sekon kuadrat. Yang kelima, gaya, satuan Newton. Yang keenam, tekanan, satuan Pascal. Yang ketujuh, energi, satuannya joule. Yang kedelapan, gaya, satuannya watt. Yang kesembilan, momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Yang ke-10, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Yang ke-11, frekuensi, satuannya hertz. Yang ke-12, muatan listrik, satuannya volume. Yang ke-13, tegangan listrik, satuannya volt. Yang ke-14, hambatan listrik, satuannya ohm. Yang ke-15, kapasitas listrik, satuannya Zara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kecepatan. Jadi, kecepatan adalah jarak yang ditempuh benda setiap satu satuan waktu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan rumus umum. Yang pertama, kecepatan sama dengan jarak per waktu. V adalah kecepatan
S adalah jarak dan T adalah waktu. Terus yang kedua, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kilometer per jam dan meter per sekon. Sebelumnya kita ketahui bahwa 1 kilometer itu 1000 meter. Terus 1 jam adalah 3600 detik. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kilometer per jam dan meter per sekon. Yang pertama, 1 kilometer per jam sama dengan 1000 per 3600 meter per sekon sama dengan 15 per 18 meter per sekon. Dan selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah kecepatan mobil tersebut dalam meter per sekon? Penyelesaiannya, yang pertama, kecepatan sama dengan 10 kali 18 per 5. Kecepatan sama dengan 36 km per jam. Kecepatan sama dengan 10 kali 18 per 5. Kecepatan sama dengan 36 km per jam. Jadi 10 meter per sekon sama dengan 36 km per jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung konversi dari satuan meter per sekon ke kilometer per jam. Di sini saya menggunakan satu contoh. 20 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. Pertama, kita ubah 20 meter per sekon menjadi 20 meter per 1 sekon. Yang kita ketahui di sini, 1 kilometer sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Sehingga dari meter menjadi kilometer itu harus dibagi dengan 1000. Jadi 20 per 1000 dan sedangkan dari jam menjadi sekon itu dibagi dengan 3600. Jadi 1 bagi 3600. Saat melakukan pembagian dengan pecahan, tanda bagi ini diubah menjadi perkalian. Sehingga 20 dibagi dengan 1000 kali 1 dan 3600 ini diubah. 3600 dibagi dengan 1 sama dengan, selanjutnya dilakukan perkalian biasa. 20 dikali 3600 sama dengan
20 dikali 3.600 sama dengan 72.000 per 1.000 dikali dengan 1 sama dengan 1.000. Kita coret 3 nol, 2 per 1 sama dengan 72. Jadi 20 meter per sekon jika diubah ke kilometer per jam itu sama dengan 72 kilometer per jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang berat benda di bumi dan berat benda di bulan. Pertama, kita ketahui dulu pengertian dari berat. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Berat benda dengan masanya yaitu besarannya massa, lambangnya M, satuannya kilogram. Dan yang kedua, berat, lambangnya W, satuannya newton. Baik, selanjutnya saya akan menuliskan tentang rumus umum berat. Rumusnya W sama dengan M kali G. Keterangannya yaitu W sama dengan berat atau Newton. M sama dengan massa benda atau kilogram. Yang ketiga G sama dengan kecepatan gravitasi atau meter per sekon. Baik, yang berikut rumusan tentang berat benda di bumi. Rumusannya nilai gravitasi di bumi. Bumi sama dengan 9,8 meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon. Rumusannya W atau bumi sama dengan M kali 10. Contohnya massa benda sama dengan 5 kg. Buminya sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 N atau Newton. Berikut contoh dan rumus lain dari berat benda di bulan, yaitu bulan sama dengan 1/6 bumi sama dengan 1,6 meter per sekon. Rumusannya W atau bumi sama dengan M kali 1,6. Contohnya massa benda sama dengan 5 kg. Bulannya sama dengan 5 kali 1,6 sama dengan 8 Newton. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung berat benda atau Newton di bumi dan berat benda Newton di bulan. Contoh soalnya
Seorang mempunyai massa atau berat 60 kilogram jika percepatan gravitasi di bumi 10 meter per sekon dan percepatan gravitasi di bulan 1,6 meter per sekon. Bagaimana cara menghitung berat orang tersebut dan percepatan gravitasi bumi dan bulan? Diketahui massanya tadi 60 kg, gravitasi buminya 10 meter per sekon, gravitasi bulannya 1,6 meter per sekon. Penyelesaiannya V tadi Newton bumi, massa kali gravitasi atau 60 kali 10. Jadi 60 kali 10 600 N atau Newton. Untuk Newton bulannya massa kali gravitasi bulan sama dengan 60 kali 1,6 sama dengan 900 R atau Newton. Jadi berat benda di bumi Newton dan berat benda di bulan di bulannya 960 Newton. Baik, itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.